Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 9 Juli 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema Strong, Grace Word hari ini adalah pembacaan Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan 120, Tuhan. Saya sudah berjanji untuk membaginya per 8 ayat kali 3. Jadi mari kita baca 119 kitab Mazmur ayat yang ke-97 sampai dengan 120. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga Kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Umat Tuhan,
Mazmur 119 sekali lagi, secara kesimpulan garis besar, adalah mengajarkan bagaimana untuk kita beroleh bahagia. Dengan semua metode, semua penawaran dari dunia ini, Mazmur mencetuskan bahwa bahagia hanya ada bagi mereka yang mencintai firman Tuhan. Mereka yang berjalan dengan tidak bercela, berbahagialah mereka. Mereka yang memegang perintah-perintah Allah, mencari Allah dengan segenap hati. Nah umat Tuhan, fakta bahwa Mazmur ini begitu panjang, 176 ayat, diulang-ulang. Menurut saudara, apakah ini hal mudah? Pemazmur mengakui bahwa satu-satunya jalan kebahagiaan itulah taat kepada Tuhan. Tapi saya rasa, dengan panjangnya ayat ini, pemazmur juga menyatakan bahwa tadinya dirinya bukan bagian daripada hal itu. Saya percaya berkali-kali gagal. Pemazmur tidak mengatakannya, tetapi dia tahu bahwa memang berjalan di dalam jalan Tuhan, pasti dia akan berbahagia. Aku akan berpegang pada ketetapanmu. Berarti belum tadinya. Aku tidak mau seperti ini lagi. Aku akan berpegang kepada ketetapanmu. Firman-Mu Tuhan. Jadi umat Tuhan, saya punya seorang anak angkat, dan saya takjub sekali. Dia adalah anak angkat yang belajar membaca paling lama umat Tuhan. Paling lama. Sementara ponakan saya sudah belajar bahasa Inggris, dia masih lama sekali belajar bahasa Indonesia. Membaca lama, menulis lama sekali. Tapi saya mengasihi dia. Dan saya sering berkata setiap kali jumpa dengan dia, aduh anakku yang cerdas, yang rajin membaca, paling suka membaca, hobinya membaca. Nah umat Tuhan, kenapa saya berkata demikian? Karena saya punya kerinduan untuk dia segera lancar membaca. Apakah sudah lancar? Belum. Apakah dia rajin? Tidak. Dia malas. Setiap kali bermain apapun matanya begitu hidup. Begitu dikasih pelajaran membaca langsung otomatis ngantuk umat Tuhan. Tapi setiap kali ketemu, saya akan berkata bahwa inilah anak yang kukasihi. Anak yang rajin membaca, kesukaannya membaca, hobinya membaca. Saya yakin pemazmur mengatakan berulang-ulang sampai 176 ayat umat Tuhan. Sebab ini bukan hal rahasia. Sungguh benar bahwa kalau kamu mau berbahagia, kita harus sayang firman Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan dan firman-Nya. Tapi umat Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi diulang terus. Kita adalah orang seperti Paulus. Roma 7. Aku tahu kalau ini jelek, kenapa malah kulakukan? Aku tahu kalau itu bagus, kenapa malah tidak kulakukan? Kita juga seperti Raja Daud. Kita adalah orang-orang berkali-kali gagal umat Tuhan. Berulang-ulang gagal. Gagal apa? Gagal memegang firman Tuhan tetap dalam hati kita. Kita ingin berpaut pada firman Tuhan, tapi kita masih kadang gagal umat Tuhan. Namun ketahuilah, sebagaimana pemazmur mengajarkan kita, nomor satu yang tidak boleh hilang adalah kerinduan, minat, hasrat, tekad kita, ikhtiar kita untuk percaya dengan penuh iman satu perkara ini. Kalau you mau bahagia, you harus sayang firman Tuhan dan hidup di dalamnya.
Ya, saya sudah sering dengar orang ngaku dosa. Sayang sekali mengaku dosa juga bukan akhir segalanya. Mengaku dosa itu penting umat Tuhan. Tapi pertobatan sejati terlebih penting, saudaraku. Perubahan hidup yang sungguh lebih penting lagi. Dan menjaga dengan penuh kesetiaan sampai akhir. Itulah yang terpenting. Buat apa mengaku dosa kalau tidak faham dan tidak bertobat? Lalu oleh orang bodoh dikembangkan lagi. Kalau gitu tidak usah mengaku dosa sekalian. Percuma. Tidak. Mengaku dosa adalah awal kita sadar bahwa kita salah. Mengaku dosa adalah ultimatum kepada jiwa bahwa kita rindu berubah. Ini tidak gampang, tapi bukan artinya kita letakkan lalu tidak kita kerjakan umat Tuhan. Tanpa membuat progres untuk lebih taat dalam hidup ini. Inilah semua tipu muslihat iblis. Inilah yang setan inginkan. Setan menginginkan kita melakukan kesalahan, lalu menutupi kesalahan. Kita melakukan kesalahan, kita menyangkali kesalahan. Setan akan tipu. Toh kamu akan jatuh lagi. Sudah tidak usah bangun. Sudah tidak usah bangkit lagi. Pemazmur berulang-ulang janji sama Tuhan. Janji sama Tuhan. Bahwa dia memberikan komitmen ulang kepada Tuhan. Mau berapa kali pun jatuh, dia akan meneruskan segala proses ini untuk memegang firman Tuhan, jalan dalam jalan-jalannya, dan terus-menerus tidak berhenti. Apapun yang terjadi, dia bertekad mengasihi firman Tuhan. Inilah suatu teladan yang diberikan sampai 176 ayat yang penting. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.